Selamat pagi para rohaniwan dan para tausin yang dikasih. Selamat berjumpa kembali di dalam kebaktian pada bulan Februari ini. Sebelum saya menyampaikan sedikit uraian tentang ajaran Nabi, terimalah salam penentuan iman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Kemudian para tausin masih dalam suasana pandemi. Kita tetap prihatin, ya, umat kita yang datang masih sedikit, mungkin masih banyak yang belum berani keluar, ya. Tapi tidak mengapa. Saya yakin para saudara-saudara kita itu tetap kalau di rumah bisa beribadah kepada Allah. Yang namanya beribadah bukan cuma di bidang, tapi juga bisa di rumah, ya. Tadi sudah dibacakan dua buah ayat oleh Bapak Hocin Sujoto dari kitab Nuani bab 4 pasal yang ke-10 dan 11. Nah, mari bersama kita baca ulang. Nabi bersabda, seorang kuncu atau seorang susilawan terhadap persoalan di dunia tidak mengiyakan dan menolak mentah-mentah. Hanya kebenaranlah yang dijadikan ukuran. Berikutnya, seorang kuncu, orang jinju, senantiasa ingat akan kebajikan. Sedangkan seorang rendah budi hanya ingat kenikmatan. Seorang jinju senantiasa ingat akan hukum. Sedangkan seorang rendah budi hanya mengharapkan belas kasihan orang. Ayat yang pendek tapi sangat dalam. Pak Tausin, pada bulan Januari dan Februari kemarin saya mendapatkan kesempatan mengikuti lokalatif mediasi dan fasilitasi yang diselenggarakan oleh Pusat Para Madinah, ya. Saya mengikuti sebagai gelombang yang kedua. Gelombang yang pertama Pak Sujoto pada bulan November dan Desember, ya Pak, betul ya? Ya. Saya mengikuti karena kita masih soal pandemi, maka workshop ini tidak boleh berjalan lebih dari 3 hari. Jadi akhirnya dipecah menjadi 2, bulan Januari dan Februari. Gelombang yang pertama adalah bulan November dan Desember. Nah, saya berharap nanti mungkin ada gelombang yang ketiga atau bagaimana. Mungkin nanti ada dari orang-orang kita yang bisa mengikuti latih. Ya, yang jelas saya mengikuti saya sangat senang, ya, dan tertarik sekali apa yang disampaikan pada saat lokal itu. Kalau biasanya kalau kita mengikuti seminar atau workshop, biasanya kita cuma terima materi, dibacakan, dijelaskan sedikit, sudah selesai, pulang. Tapi di lokal mediasi dan fasilitasi
umat beragama, kerukunan beragama. Di sini kita tidak hanya teori, ya, kita langsung dibawa menjadi praktek, ya, walaupun mungkin yang mempraktekkan dia tetap berupa sandiwara, drama, ya, tapi saya salut pada para penyelenggara yang masih muda-muda, baru mungkin usia baru 20-30-an semua itu, ya, mereka luar biasa, ya, mereka menyampaikan materi sangat-sangat menguasai, ya. Saya sendiri sampai ada beberapa teman dan angkatan saya waktu praktek menjadi mediator adalah yang menangani permasalahan antara dua belah pihak. Ada yang sampai terbawa sampai ketakutan, ya. Nah, mengapa kok ini lokal saya ini saya bawa ke sini? Saya memilih ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-10 karena ada hubungannya dengan ini, apa yang telah saya ikuti pada bulan Januari dan Februari. Seorang mediator itu bukan menyelesaikan masalah, ya, tapi seorang mediator fungsinya adalah membantu menemukan titik temu suatu permasalahan, ya. Beda dengan hakim. Kalau hakim itu ada permasalahan, benar salah ketok palu selesai. Tapi seorang mediator di sini fungsinya lain, ya. Mediator menengahi para pihak, ya, tanpa harus memihak salah satu. Jadi seorang mediator harus punya sikap yang netral dan tidak boleh tidak boleh menghakimi, ya, tidak boleh mengusulkan suatu penyelesaian. Ya, kalau kita mengusulkan suatu penyelesaian, itu berarti mungkin kita mempunyai salah satu, ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Nabi Kongsul, ya, seorang kunjung terhadap persoalan dunia tidak mengiyakan dan tidak menolak mentah-mentah, hanya kebenaran yang dijadikan natural. Nah, ini sama dengan fungsi dari mediator, ya. Ya, tapi kalau kita mau mediasi kedua belah pihak yang bertikai, ya jelas kedua belah pihaknya harus mau di mediasi. Kalau ya salah satu pihak nggak dimediasi, ya nggak jalan. Di lokasi itu kami diajari bagaimana kita mendengarkan, ya. Kemudian kami juga diajari untuk bertanya, ya, bertanya yang ada hubungannya dengan permasalahan, mencarikan jalan, ya, mencari kesepakatan, ya, kesepahaman awal, mencari itu permasalahan, agenda permasalahan, ya. Ternyata yang saya lihat, yang saya ikuti, ternyata memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Tadi malam saya buka Al-Kitab Susu dan saya mendapatkan ayat ini. Berarti
apa yang disampaikan oleh Nabi Konghucu 2572 tahun yang lalu, sekitar itu, ya mungkin 2530-an ya, tahun 2572 Nabi Konghucu baru lahir, ya. Itu Nabi Konghucu mengatakan hal seperti itu. Ternyata apa yang diucapkan oleh Nabi Konghucu, disabdakan oleh Nabi Konghucu beribu tahun yang lalu, ternyata itu sangat sesuai dengan apa yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Misal, seperti kemarin kami mendapatkan suatu pertanyaan. Ada sebuah jeruk, ya, sebuah jeruk diperebutkan beberapa pihak. A menginginkan, B juga menginginkan, C juga menginginkan. Kalau biasanya kalau kita itu ke ada permasalahan seperti itu, biasanya apa? Carikan solusi. Dah, yang jeruk ini buat si A saja, atau dari jeruknya ini untuk si B saja, atau untuk si C saja, dan seterusnya. Nah, kalau permasalahannya seperti itu, kita hanya diselesaikan dengan cara seperti itu, mungkin akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Kamu diajarkan ya, kalau ada permasalahan seperti itu, jangan langsung dipukul palu. Ya. Kita diajari untuk mengupas permasalahan, ya. Mungkin si A ini butuh jeruk untuk bau-baunya, ya. Mungkin si B hanya membutuhkan bijinya untuk ditanam. Ada pihak lagi yang mungkin membutuhkan airnya untuk mengatasi kehausan. Ada lagi yang mungkin kebetulan ini jeruknya ada daunnya. Ada yang mungkin membutuhkan hanya daunnya. Ya. Kalau dengan kita membuka permasalahan ini, kita kupas dengan sedalam-dalamnya, ya, seperti yang kamu nanti katakan, ya, hanya kebenarannya yang dijadikan hukuman. Ya. Jadi tidak kalau ada jeruk langsung diberikan kepada si A, si B, si C, dan enggak. Kalau diberikan yang A, mungkin yang B dan C sakit hati. Diberikan yang B, yang A dan C sakit hati. Diberikan kepada C, A dan B sakit hati. Jadi kalau ada permasalahan, kita sebagai orang yang suka belajar, kita sebagai orang Konghucu, ya, kita mempunyai kitab pedoman yang luar biasa. Kitab susu kita itu luar biasa. Mengapa demikian? Karena sebenarnya permasalahan apapun di dunia ini bisa diselesaikan dengan kitab. Dan terutama ayat yang ke-10 tadi,
sangat menunjukkan sangat luas maknanya. Ya. Pada waktu lokal itu ya, kami diminta untuk menyaksikan sebuah film ya, yang judulnya The Imam and the Pastor. The Imam and the Pastor. Nanti kalau para pojim ingin menyaksikan bisa lihat di YouTube, ada. Di situ diceritakan seorang pendeta Kristen, James Huye, dan seorang imam Islam, saya lupa namanya. Ingat nggak Pak? Ingat nggak namanya? Lupa ya? Ya. Siapa kan? Saya lupa namanya. Ini terjadi di Afrika, di Kongo. Ya, kita tahu sendiri Afrika itu adalah benua yang sangat kering, ya, kering, panas. Jadi setiap individunya itu punya temperamen yang tinggi, mirip dengan Solo di waktu zaman tahun 1980-an, mirip. Ya, saat itu di Kongo itu terjadi yang namanya permusuhan antara Kristen dan Islam. Saya akan ngeri. Padahal yang difilmkan di situ hanya mungkin hanya ya sebagian ada yang asli, ada sebagian yang tidak disetting. Ya, mengerikan sekali. Ya. Yang namanya perseteruan ya, antara dua belah pihak, yang satu membunuh yang lain membunuh yang lain, yang imam yang kita itu sampai tangan kanannya terus dengan tangan kanan, yang memotong adalah imamnya sendiri. Tapi pada suatu tertentu yang namanya orang yang berkenan ya, ternyata dengan kerjasama dua orang yang awalnya berseteruan ini, yang bermusuhan luar biasa, toh akhirnya dua belah pihak yang berseteru ya, yang bermusuhan akhirnya bisa rukun. Ya. Kalau kita melihat kasusnya sampai bunuh-bunuhan seperti itu, mungkin kok saya mengatakan ya, yang namanya mengucapkan maaf, mengampuni itu mungkin sulit. Ya. Tapi ya kalau memang mungkin sudah berkenan, ya, apapun bisa terjadi. Akhirnya mereka berdua bisa bergandengan tangan, meredakan situasi, dan akhirnya dua belah pihak ini bisa saling bekerja sama. Mereka ya itu tadi karena suatu proses mediasi, ya, bukan mencari bukan mencari pihak siapa yang salah, siapa yang benar, tidak, ya, tapi mencari solusi yang terbaik buat mereka. Kalau boleh dikatakan, kalau istilahnya win-win solution. Ya.
win-win solution, bukan win and lose. Win itu menang, ya, lose itu kalah. Jadi prosesnya bukan mencari siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi mencari kemenangan bersama. Nah, ini menjadi tantangan buat kita ya. Kalau kita ada suatu permasalahan, biasanya apa? Egonya ini mesti maju dulu. Kamu salah, kowe salah, kui salah, aku sing bener. Saya yang benar sendiri. Padahal ya, dengan kita menunjuk orang lain salah, belum tentu kalau orang lain salah. Kita lihat aja, saat kita bikin begini, 3 jari yang lain menunjuk pada kita. Jadi kalau ada permasalahan, hati-hati ya. Sebisa mungkin jangan sampai kita itu mau menang sendiri. Dan saya mengatakan tidak ada yang mau menang sendiri, ya. Lebih baik bahwa kalau ada permasalahan itu diselesaikan, ya, sesuai dengan apa yang ajaran Nabi Muhammad. Juga sesuai dengan apa yang sebenarnya ada dalam masyarakat Indonesia. Kita tahu sendiri, Pancasila kita yang keempat itu mengajarkan kita apa? Untuk musyawarah mencapai mufakat. Cuman kadang-kadang dalam bermusyawarah itu ada kepentingan kita tertentu. Jadi kalau kita bermusyawarah, ya, kita mau mencari solusi dari permasalahan, ya, jangan mengedepankan keinginan sepihak. Ya. Jangan mengutamakan kepentingan sepihak atau kepentingan golongan. Ya, seperti dikatakan dalam ayat 11, seorang junzi, ya, senantiasa ingat akan kebajikan. Jadi nanti suatu saat kita menjadi mediator, ya, sebenarnya kalau bukan, walaupun mungkin para tokoh tidak mengikuti lokalis seperti saya dan Pak Sujoto, apakah para tokoh tidak bisa menjadi mediator? Bisa. Betul ya Pak? Semua orang bisa menjadi mediator. Dengan catatan harus bersikap tenang. Contoh seperti dengan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Tengah dan harmonis. Cocok sekali. Jadi dalam akal Hongsu, ya, dalam agama kita ini, kita selalu diajarkan untuk tidak berpihak. Kalau ada permasalahan, ya diselesaikan. Ya. Kalau misalnya ada permasalahan sampai meruncing, sampai kita tahu sendiri, sampai ada kakak dan adik atau ayah dan anak, sampai maju ke pengadilan. Kalau mungkin hanya orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan itu maju ke pengadilan itu mungkin wajar. Tapi kalau seorang ayah dan anak, atau ibu dan anak, seorang anak menuntut ibu, seorang ibu menuntut anak, sampai di pengadilan, betapa itu
suatu hal yang sangat memalukan. Ya. Mereka lupa mereka itu siapa. Jadi para Tojin ya, jangan sampai kalau ada permasalahan itu kita langsung maju ke pengadilan. Kita tahu sendiri kalau ke pengadilan itu nanti biayanya besar, ya, besar sekali, dan pasti nanti keputusan akan ada suatu pihak yang rugi, pasti akan ada. Ya, karena satu pihak kasus pasti akan dimenangkan oleh satu pihak. Nah, kalau satu pihak memenangkan, nanti yang pihak yang kedua, yang lain tidak bisa menerima, akhirnya majulah ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, nanti berapa biaya yang dikeluarkan akan menjadi membengkak. Ya. Ya, memang tidak semua masalah itu bisa diselesaikan oleh mediator. Mungkin ya, kita sebagai orang yang berusaha menjadi orang yang bijak, ya, kita menyelesaikan permasalahan yang kecil-kecil dulu. Misal permasalahan antara kedua anak kita, misal Bu Yasmin, permasalahan antara Didi dan Jawa. Kita sebagai orang tua mungkin kadang-kadang kita bisa ya memihak salah satu anak. Tapi kalau kita memihak satu anak, itu berarti kita sudah tidak lagi tenang. Kita tidak lagi coba lagi. Ya, tidak coba lagi. Jadi bagaimana kita menyikapi apa permasalahan itu, permasalahannya, apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan, ya, mencari solusi, ya. Solusinya ini dicarikan dengan kedua belah pihak bisa sama-sama senang. Demikian. Ya, para Tojin, nanti kita perhatikan ya. Orang Jin senantiasa ingat akan kebajikan. Seorang Anda putih hanya ingat kenikmatan. Ya, memang kalau semua jadi mediator ya bisa. Nanti jaksa laku, hakimnya tidak laku, ya. Tapi begini ya, kita sebagai mediator itu bisa menyelesaikan permasalahan yang mungkin, ya, yang tidak memicu permasalahan yang lain. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, jangan sampai menimbulkan masalah yang kedua. Kita berusaha mendamaikan dua belah pihak, tapi ternyata ada pihak lain yang tidak suka. Ya, ini harus berbeda lagi. Ya. Mungkin kita bisa mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa, tapi ada pihak lain yang menunda. Kalau begini ya, mungkin lebih baik kalau ke ranah pengadilan. Ya, ya, para Tojin, mari kita umat Konghucu di Solo ini, ya, walaupun jumlah kita itu sedikit, ya, nah nanti coba kita bisa bersikap lebih bijaksana. Kita bisa bersikap tengah seperti yang diajarkan di Konghucu, ya. Kita kalau ada permasalahan, kita berusaha membantu menguraikan.
sampaikan. Ya, saya yakin kalau kita sebagai pribadi-pribadi kita tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok, saya yakin bahwa keluarga umat Konghucu di Solo ini yang bergabung dalam Hakim Solo ya, bisa rukun. Ya. Memang kalau kita lihat sekitar lalu, tapi kalau tidak kepastian ya tidak ada yang berantem. Para Tojin, kalau ingat saya waktu masih muda, apa-apa langsung ya. Kemudian apa-apa yang penting maju dulu urusan carry. Ya, tapi dengan tambahnya usia kita, ya kita berusaha menjadi orang yang slow. Orang bilang istilah pokoknya wales, slow. Jangan sampai mudah dibombongi, ya, jangan mudah dihasut, ya. Memang karena gini Pak Tojin ya, kita sebagai manusia biasa ada suatu waktu kalau kita tambah umur kita harusnya dituntut lebih bijaksana. Tapi ada satu pihak bahwa semakin tambah umur pikiran kita akan berubah menjadi anak-anak. Ya. Nah, ini suatu kondisi yang harus kita kondisikan. Jadi kita harus memeriksa diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu menjadi orang yang gampang dirasuk, gampang marah. Ya, ada masalah maju dulu, pokoknya urusan kayak gaprak dulu. Jangan. Ya, semua ada permasalahan dilihat ujung dan pangkal. Kalau seorang sudah bisa melihat mana yang ujung, mana yang pangkal, berarti itu sudah dekat dengan jalan. Ada ya kita tasyik, kita ajaran besar, ya ada semua. Nah, nanti kalau di rumah kita sesuai dibuka, ya kita pelajari bersama-sama. Tidak perlu banyak-banyak, satu hari satu ayat, atau mungkin satu minggu satu ayat itu sudah bagus sekali. Ya. Satu minggu satu ayat, pilih ayat yang manapun, silakan. Tapi saya sarankan kita selalu mulai dari kita tasyik ajaran besar. Kalau kita langsung masuk ke menyusul, nanti pada masalah banyak ada permasalahan. Karena kalau dalam kita menyusul itu sudah dalam, maknanya sudah dalam. Jadi kalau kita sebagai orang yang baru belajar, saya juga perlu belajar. Saya bukan orang yang aneh. Ya. Jadi kita selalu mulai dengan step pertama, yaitu adalah kita tasyik. Ya. Bab utama adalah kita tasyik itu penjabarannya ada dalam 10 ayat, 10 bab yang berikutnya. Ya. Jadi kalau kita membuka dulu, ya bab pertamanya dulu.
bab utamanya ada banyak sekali, ada 2 halaman. Ya, potong dulu, dimengerti dulu. Ya. Semakin banyak kita membuka kitab susu kita, bukan cuma dibuka loh ya, dibuka, dibaca, dimengerti, dipahami, dan pada akhirnya yang terakhir dilaksanakan. Ya, tidak gampang. Ya. Biasanya kalau dari panggilan selesai pulang larut, mari. Nanti Sabtu malam dikeluarkan lagi bisa untuk panggilan. Pulang ke panggilan, jangan. Ya. Tapi ya jangan taruh di dapur. Baru masak sama baca susu, baca itu lupa. Kosong. Nah, itu namanya tidak di dalam jalan suci. Ya, meleng dengan tugasnya. Kalau masak ya masak, kalau masak jangan baca. Ya. Jadi kalau kita sudah tenang, ya, barulah kita baca kitab susu kita. Ya, karena dengan kita membaca kitab susu, makin kita bisa menjadi orang yang lebih bijak. Demikianlah uraian dari saya pada hari ini. Terima kembali salam teman-teman kita, hanya kebajikan Tuhan berkenan. We kemudian.